Kondang Merak merupakan kawasan wisata pantai indah yang dinaungi hutan lindung di pesisir Malang Selatan. Letaknya yang berdekatan dengan kawasan wisata Balai Kambang menjadikan pantai ini kalah populer dengan pantai andalan Kabupaten Malang saat ini. Meski kalah populer, Pantai Kondang Merak hadir dengan keelokan alam yang lestari. Setiap sudut yang menjadi bagian turut mendefinisikan keindahannya. Keindahan pantai ini telah diisyaratkan melalui sejarah yang kemudian membentuk nama yaitu Kondang, berarti muara, sebagai pertemuan air tawar dan laut. Sedangkan kata merak diambil dari jenis burung endemik Jawa yang saat ini sudah mulai punah. Kondang Merak itu sangat kompleks sekali ya, karena kita di sana itu di hutan lindung tersisa Malang Selatan. Luasnya 1.989 hektar, meliputi 6 desa dan 2 kecamatan. Tadi di mana ini adalah hutan pesisir, hutan lindung, hutan tropis dataran rendah, terbaik sepulau Jawa, di luar kawasan Taman Nasional Macakaralam. Ini hutan tersisanya Malang Selatan, jadi potensinya adalah salah satu menjadi tempat ekologi laut, itu mulai hutan tropis dataran rendah, hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang itu satu lokasi. Nah, potensinya tidak hanya di hutan. Kalau hutan kan dengan satwa-satwa liar prioritas seperti elang Jawa, lutung Jawa, kukang Jawa, macan tutul Jawa, dan lain-lain. Nah, tapi kalau di sisi lautnya itu juga luar biasa karena mulai dari terumbu karangnya, ada mikroatol, terus ada lamun, di sana ada lamun Syringodium, lamun dugong, terus ada paus, ada lumba-lumba, terus ada pendaratan penyu, terus ada dive spot untuk selam, snorkeling, dan lain-lain. Lokasinya yang unik serta terlindung oleh hijaunya pepohonan menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang hadir di Kondang Merak. Begitu juga dengan biota lautnya yang beragam dan unik seperti lumba-lumba yang akan muncul saat cuaca bagus. Berbeda dengan pantai selatan pada umumnya, Kondang Merak sangat berpotensi untuk pengembangan ekowisata yang berbasis lingkungan, misalnya snorkeling dan juga diving. Lokasinya adalah lokasi yang unik, di mana di dalamnya adalah hutan lindung tersisa. Terus yang kedua adalah biotanya biota yang banyak yang unik, di mana seperti lumba-lumba saja, kita 365 hari sepanjang tahun selama 24 jam pagi, sore, malam, asal cuaca bagus, kita bisa lihat lumba-lumba. Itu asal cuaca bagus, nelayan berani turun pasti lihat lumba-lumba. Nah, terus belum lagi dive spot seperti selam, cave diving, foto makro, dan lain-lain. Jadi ketika ini digabungkan jadi salah satunya adalah ekowisata. Ekowisata itu bukan ekonomi pariwisata, tapi wisata berbasis ekologis, berbasis lingkungan. Jadi dasarnya ada 5, mendukung konservasi, mendukung pemberdayaan masyarakat, meningkatkan ekonomi, ada unsur edukasinya, sama entertain itu sendiri. Ketika ini digabungkan jadi satu, itu akan jadi nilai tambah bagi nelayan yang awalnya mungkin dirusak, di pantai, mungkin dengan konsep ekowisata ini menjadi potensi, karena ini akan jadi satu kesatuan di mana mulai dari hutan sampai lautnya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai alternatif mata pencaharian baru bagi mereka para nelayan. Dulunya penduduk Kondang Merak masih minim tingkat kepeduliannya terhadap pengelolaan laut. Dari situlah organisasi sahabat alam masuk untuk melakukan pendekatan terhadap warga demi terciptanya kesadaran untuk peduli terhadap kawasan di Kondang Merak. Ada 2 pola pendekatan dalam pengelolaan wisata laut yang diterapkan oleh sahabat alam. Pola pendekatan potensi dan pola pendekatan kesadaran. Secara umum, pola pendekatan potensi banyak diterapkan dalam wisata laut pada umumnya. Hal inilah yang menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah munculnya raja-raja kecil baru. Pola pendekatan ini nampaknya kurang memperhatikan konsep konservasi yang ramah lingkungan karena basis potensi hanya akan mengeksploitasi laut guna kepentingan keuntungan oknum tertentu. Kalau kita pendekatan potensi, yaitu kita sama dengan kita menciptakan raja-raja kecil dan bencana kemanusiaan baru.
Jadi kalau ada duitnya mereka mendekat, kalau nggak ada duitnya kita tinggal. Kalau program itu berjalan dengan bagus, dia akan jadi dominan dari raja-raja kecil yang nggak punya kekuatan, dia akan diinjak atau terusir. Orang datang ke Gondang Merak nggak sampai 10 menit, orientasinya adalah bisnis. Wah, bisa nyamakan alat snorkeling nih, Mas, bisa buat beli oleh-oleh nih, Mas, bisa nyarikan aku 5 kapling nggak untuk homestay, Mas, ayo bikin operator selam, bla 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 bla. Kalau dikerjakan seperti itu, apa bedanya kita dengan investor? Padahal tujuan kita adalah memberdayakan masyarakat, membuat mereka berdiri kakinya sendiri. Nah, makanya yang kita pakai adalah pendekatannya adalah pola kesadaran. Ada duitnya, nggak ada duitnya, jadi kita tetap beraktivitas. Jadi kesadaran yang kita bangun, memang prosesnya lebih lama. Berarti kita live in setiap hari, mengurai masalahnya satu persatu. Jadi gimana caranya mereka yang awalnya ngerusak, mati penyu, lumba-lumba, dengan kita pendekatan meningkatkan hasil tangkap laut, akhirnya kan mereka tidak ada alasan untuk membantai satwa-satwa itu. Habis itu kita kenalkan ke alternatif mata pencarian baru seperti ekowisata, seperti Pok Lasar, kelompok pengolah pemasaran, bikin warung kuliner, terus bikin bakso ikan, abon tuna, dan lain. Itu sih. Pada tahun 90-an, Pantai Gondang Merak dikelola oleh Perum Perhutani dengan banyak kelemahan, salah satunya akses jalan yang kurang layak. Hal inilah yang menjadikan wisata Gondang Merak kalah tenar dengan objek wisata lain seperti Pantai Balai Kambang. Seiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan pantai akhirnya diambil alih oleh masyarakat sekitar. Konsep konservasi dengan pendekatan kesadaran dari sahabat alam menjadi bekal mereka untuk mengembangkan wisata bahari ini. Soal pengelolaan awal itu kira-kira mungkin dari tahun 90-an Gondang Merak ini sudah dikelola oleh pihak Perum Perhutani. Cuma waktu itu kan belum dikenal masyarakat. Bahkan jalannya pun dari awalnya itu juga masih jalan, istilahnya jalan gunung setapak lah gitu. Jadi wisata itu mulai dari tahun 90-an Gondang Merak ini sudah ada sebenarnya. Mungkin dikenalnya sekitar 10 tahun, 15 tahun terakhir ini aja. Jadi tujuan kami adalah mengelola Gondang Merak ini selain melindungi hutan, juga mengembangkan wisata, itu juga termasuk salah satu ekonomi lah bagi kami. Karena kami orang desa, kami juga istilahnya butuh makan lah. Kami juga butuh peningkatan dalam taraf hidup kami. Ya tidak dipungkiri, istilahnya kita itu memang dari ekonomi benar sebagai ekonomi, tapi ya dari segi pelindungan hutan juga tetap kita jaga. Karena untuk dari segi pembangunan kita belum bisa menjangkau karena kami itu swadaya semuanya. Jadi kita hanya mengembangkannya itu melindungi, membersihkan, pembangunan itu kita swadaya sendiri. Jadi tujuan kami adalah peningkatan kesejahteraan anggota, juga masyarakat yang terlibat di sini, juga melindungi hutannya berserta alam wisata di Gondang Merak ini. Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan inovasi, menjadikan kelompok masyarakat terus melakukan pembaharuan dalam sektor manajemen pengelolaan wisata Pantai Gondang Merak, dengan tetap menyelaraskan kondisi sekitar, menjadikan Gondang Merak memiliki kelestarian alam yang menjadi ciri khas wahana wisata tersebut. Tiap tahun kami berinovasi untuk pengelolaan. Tiap tahun kita baik manajemen pengelolaan sebagai keanggotaan di dalamnya, kalau kita belum pas, kita perbaiki mana yang belum pas. Dari segi istilahnya wilayah atau pengelolaan, kita tetap berinovasi untuk membangun Gondang Merak ke arah yang lebih baik dengan tidak meninggalkan ciri khas Gondang Merak sebagai istilahnya pelindung alamnya. Jadi kita tidak menebang hutan sembarangan atau pohon-pohon sembarangan. Dan juga membangun nggak sembarangan, jadi kita harus istilahnya itu menyeimbangkan antara alam dengan pembangunan itu sendiri.
Kebijakan penutupan tempat wisata yang diterapkan oleh pemerintah karena adanya pandemi COVID-19 membuat sepinya pengunjung yang datang untuk berwisata. Tapi hal itu tidak membuat para pengelola pantai berhenti untuk memelihara kawasan wisata Kondang Merak. Di masa pandemi ini kami awalnya memang ditutup beberapa bulan karena pandemi. Jadi kita di sini itu nggak menerima tamu. Tapi karena di sini ada kampung nelayan, soal istilahnya portal kita tidak menutup. Tapi kalau wisatanya ditutup, itu jelas karena sudah himbauan dari Dinas Pariwisata juga Pemda dan desa juga menyarankan untuk ditutup. Tetap kita tutup. Tapi soal pengelolaan, kebersihan itu tetap kita jaga. Ya tetap ke sini karena ini tanggung jawab kami sebagai pengelola wisata Kondang Merak. Jadi kami anggota lembaga yang mengelola Kondang Merak itu tiap hari datang ke sini bergilir. Jadi kita tidak menyerah dengan adanya pandemi walaupun nggak ada pengunjung. Memang nggak ada pengunjung, nyatanya nggak ada pengunjung karena pengunjung dari kota pun takut dengan sendirinya. Jadi ya kita tiap hari itu bersih dengan bergilir 4 orang itu tiap hari sampai akhirnya ada new normal, baru itu ada pengunjung demi dikit. Jadi kita mempersiapkannya yaitu protokol kesehatan kita siapkan. Mulai banner istilahnya untuk jaga jarak, tempat cuci tangan, terus pakai masker, tiap masuk harus pakai masker, terus tempat-tempat umum itu kita semprot dengan itu yang sudah ditentukan oleh pihak dari COVID yang memberikan new normal itu tetap kita lakukan. Sebelum istilah Sabtu Minggu kita juga kita semprot, mentaatilah protokol kesehatan yang ada. Ya, hitung-hitung di sini bukan tempat kita ya, mungkin kita di sini mau nyari untung yang segede-gedenya, setelah itu kita pergi, habis pindah lagi. Potasium, bom, pokoknya merusak dari aktivitas kita melaut itu hampir semua menimbulkan kerusakan.